itu yang disubsidi sama pemerintah. Jadi nggak perlulah ada DP-DP-an lagi. Tapi dengan catatan kualitasnya pasti sudah terima apa adanya gitu. Di sana yang beli itu semua investor semua. Sampai akhirnya ekonominya tuh nggak jalan di situ. Support dong program 3 juta rumah. Rumah 100 juta itu orang nggak boleh marah. Hai, selamat datang kembali di Ruang Rati dari Semen Merah Putih. Ruang untuk berani beropini, berinovasi dan juga berimajinasi. Tempat juga bisa bertanya dan ada banyak jawaban nanti terkait atau seputar isu konstruksi terkini yang kita akan temukan jawabannya di sini bersama saya Wahyu Wiwoho dan Rati. Program 3 juta rumah dari pemerintah, nggak mungkin lah ya. Gaji berapa, harga rumahnya juga berapa. Harganya lebih mahal. Gajinya UMR. Nggak mungkin Ratih. Enggak ah. Menurut Rati program 3 juta subsidi buat MBR tuh masuk akal kok. Realistis-realistis aja. Ya memang ada banyak faktor sih yang harus jadi pertimbangan. Cuman kan ya pihak MBR sendiri juga punya pilihan mau beli rumah atau sewa. Dan juga mereka mampu kok. Mampu dari mana susah. Sewa juga mahal loh. Apalagi kalau sewanya dalam kota. Aduh, pusing nih kayak gini. Nggak bisa. Susah. Bisa. Itu hitungan dari mana sih? Rati yakin kok MBR itu termasuk yang gaji UMR ya. Juga harusnya bisa punya rumah tempat tinggal gitu. Pokoknya selalu disiplin aja. Terus dibantu juga kan sama pemerintah. Jadi lebih ringan lah. Oke. Ini mau berantem atau mau cari solusi nih kita nih? Kayaknya Atau kita berantem terus ya. Minta bantuan call a friend. Sama orang lain. Ini nih yang Rati tunggu dari tadi nih dari kakak. Pasti ada dong. Rati tuh udah ngundang ya. Siapa? Salah satu temen Rati. Kita panggil aja kali ya langsung. Kak Antoni Sudarsono. Mas Antoni apa kabar? Ini mediator antara saya dan Rati supaya gak berantem. Iya. Untuk bahas 3 juta rumah itu mungkin atau enggak Mas Antoni? Tergantung perspektifnya. Saya suka tahan nafas, tarik nafas dulu. Menyiapkan diri ya. Menyiapkan diri dengan jawaban yang diplomatis. Iya. Tergantung. UMR-nya UMR mana dulu? Nah itu dia. Kita mau berdebatnya UMR di Jakarta atau UMR di tempat lain juga. Atau gini dulu Mas. Kelompok penerimanya dulu nih, masyarakat berpenghasilan rendah itu dulu kita perdalam dulu nih kategorinya. Ini siapa sih mereka? Sebenarnya orang-orang yang berpenghasilan rendah itu di bawah 12 juta. Oke. Ini sudah tergabung antara suami dengan istri. Bukan sendiri digabung ya, Yo. udah digabung ya. Ya, jadi kalau mereka masih di bawah seperti itu, mereka masih dikategorikan MBR-nya itu. Ini nasional. Nasional. Sama angkanya itu sama. Iya, kurang lebih seperti Walaupun 12 juta di Jakarta bisa berbeda, 12 juta di Papua itu juga beda nilainya, value-nya. Iya, iya. Tapi diambil rata-ratanya lah untuk mempermudah gitu. Oke, udah dapat tuh ya. Itu kategori si yang bisa mendapatkan manfaat dari 3 juta rumah yang disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Terus abis itu kalau misalnya kita bicara kelompok si penerimanya tadi, usianya, statusnya, pekerjaannya, mau gabungan. Biasanya kan kalau dulu-dulu syarat nih, kita bicara syarat nih, harus orang yang berlatar belakang pekerja kantoran formal. Itu gimana kalau sekarang? Sekarang semuanya sama sih, rata sih. Mau pekerjaan apapun itu dihitungnya sama gitu. Informal bisa? Informal seperti apa? Ya pekerja lepas freelancer. Oh, freelancer nggak bisa. Nggak bisa. Freelancer, YouTuber, TikTokers itu. Nggak bisa, konten kreator kayak kita nggak bisa nih? Nggak bisa, nggak bisa. Padahal udah mikirin ya tadi ya. Berarti saya benar ya. Udah mikir tadi mau nyari rumah lagi gitu ya. Oh gitu ya. Ojek online? Ojek online masih bisa. Wah ini nih syaratnya nih.
Dia harus ada penghasilan yang tetap gitu loh. Karena kalau misalkan kita ngomong sebagai YouTuber, TikTokers, mungkin bulan Januari kita bisa sampai 50 juta gitu. Tapi tiba-tiba nanti di bulan Februari karena nggak dapat endorsement, nggak dapat apa-apa, jadi kayak cuma 5 juta. Nah Betul. itu kan Bang susah nih untuk nge-tracknya. Iya. Selama dia punya track record itu mungkin stabil terus, nah itu mungkin bisa. Terus rumahnya itu seperti apa Mas Antoni? Nah, yang bisa dikasih atau dikategorikan untuk rumah-rumah LFPP atau rumah subsidi ini, itu yang di bawah 164 atau 166 juta gitu. Itu bisa Mas dapat rumah? Rumah dapat, tapi dengan catatan kualitasnya pasti sudah terima apa adanya gitu. Karena Kita udah ada nggak barang, bisa pilih. iya ada barang ada harga Pak. Iya. Biasanya gitu ya. Oke. Belum lagi si orang yang masuk kategori berpenghasilan rendah tadi itu, kita bicara coba ya, kita coba simulasikan misalnya Jakarta deh Mas Antoni. UMR-nya itu sekitar 5,5 juta. Oke. Harga 166 juta atau tadi paling tinggi 168 ya? 166, Oh 166 ya. Bisa masuk, belum bayar DP, belum bayar ini semua segala macam. Pajak, ada pajak. Iya. Nah justru yang dikasih oleh pemerintah itu adalah subsidi-subsidi seperti itunya. Jadi kadang-kadang mereka ini tuh punya income, tapi kebiasaannya kan boros mungkin ya. Iya. Nah, langsung dihabiskan, tapi nggak ada saving. Nah problemnya dari orang-orang, mereka tuh mampu nih untuk nyicilin 1 jutaan itu mampu mereka buat cicil. Tapi mereka nggak punya cukup untuk DP-nya. Iya. Karena mungkin uangnya Iya. sudah dipakai. Iya. Jadi yang dikasih oleh pemerintah itu yang harusnya ada DP 20%. Misalkan rumahnya 166 ya berarti harus ada DP 30 jutaan. Nah mereka nggak punya nih cashnya. Nah itu yang disubsidi sama pemerintah. Jadi nggak perlulah ada DP-DP-an lagi. DP-nya 5 juta aja udah bisa. DP 5 juta bisa. 5 juta udah bisa. Pajak-pajak dan lain-lain. Juga dikurangin semua. Dari BPHTB mereka nggak perlu bayar BPHTB. Kalau misalkan kita beli rumah harga 1 M-an. BPHTB-nya tuh 5% loh. 5% itu berarti 50 juta sendiri bayar ke negara. Terus ditambah lagi PPN-nya. PPN-nya 11%. Nah biasanya orang 10-11%. Nah ini juga orang-orang harus bayar dulu di depan. Tapi karena ini dibantu sama pemerintah. Subsidi pemerintah. Dihilangkan lagi. Nah PPH 2,5% itu biasanya untuk developer yang membayar. Itu juga ada potongan lagi. Potongannya kurang lebih setengahnya lah. Nah, karena mereka tahu kalau misalkan memang sih dibebankan sama developer, tapi ketika dibebankan sama developer, artinya developer kan harus membayar itu juga. Ujung-ujungnya sebenarnya konsumen sih sebenarnya yang bayar. Iya. Dibebankan aja gitu. Iya, dengan cicilan bulanannya berapa tuh? Macam-macam. Kalau misalkan mau 15 tahun, 20 tahun itu beda-beda. Sekarang udah bisa sampai di 25 tahun. Ada bank-bank tertentu sampai 25 tahun. Rata-rata untuk rumah harga 160-an itu ya sekitar 1,5 juta. Kalau misalkan mau lebih cepat 1,7, tapi kalau misalkan yang 20 tahunan lebih bisa lebih murah lagi. 1 jutaan, 1,1, 1,2. Wow. Oke. Kalau bicara Jakarta lagi, rumah 166 juta itu di mana Mas Antoni? Itu sebenarnya banyak loh. Kalau misalkan kita lihat itu di daerah Serang. Tapi dengan catatan gini sih. Kita nggak ngerasa kayak mustahil karena kita dari kacamata sebagai orang yang mau belinya. Tapi kalau dari developer mereka itu bisa dapat harga tanah tuh sangat murah. Kita kan kalau lihat di Serang rata-rata tanah ya masih 1 jutaan lah, 2 jutaan lah. Mereka itu pasti bisa dapat di bawah 500.000. Jauh ya. Kenapa kalau bisa 500.000 ke bawah? Karena mereka tuh belinya kawasan. Mereka itu ambil akses di bagian depan yang harganya itu 1.500.000. Tapi yang belakang-belakangnya itu rata-rata pemiliknya tuh orang-orang petani lah, pedagang lah yang dari sana yang mereka itu tidak punya akses jalannya. Makanya harganya betul. Karena di Indonesia menarik, semua tanah itu udah ada yang punya. Padahal aksesnya belum ada. Kok bisa? Karena pada zaman dulu itu tuh kita cuman asal sebut ini tanahku dari sini sampai sini. Kita masukkan ke dalam lurah, RT, RW, terus habis itu dijadikan sertifikat. Jadi itu sertifikat. Walaupun tanpa ada tanah. Makanya mereka-mereka yang tidak punya akses jalan ini, mereka mau nggak mau menjual harga tanahnya dengan sangat murah. Itu. Iya nggak, Mas Antoni kalau yang mau jauh, kalau yang mau deket
ada Rusunawa rusunawa, gitu ya. rusunami, Ya. bisa. Untuk gaji UMR. Gaji UMR. Rata-rata kalau misalkan kita ngomong dengan gaji UMR, kita di biaya hidup aja itu sudah di bawah rata-rata ya, karena kebanyakan orang di Jakarta spendingnya tuh 6 sampai 7 juta. Itu dia 6 sampai 7 juta, gajinya 5,5 Iya. juta. Saya juga pernah baca tuh transportasi aja untuk commute di Jakarta itu udah mendekati 2 juta. Itu yang paling rendah. Betul. Sebulan. Betul. 2 juta sebulan. Jadi habis. Betul. Susah. Terus gimana solusinya Mas Anthony? Sebenarnya semua tergantung ya. Kalau misalkan baru aja aku telepon salah satu temanku yang kebetulan itu developer dari Serang sana. Aku tanya nih, maksudnya kalau dari marketnya kalian itu siapa aja sih? Terus habis itu yang beli siapa aja sih? Iya. Ternyata fun fact-nya orang-orang yang beli daerah sana itu juga kerja di daerah sana. Jadi sangat jarang ada orang yang beli dari Jakarta tinggalnya di daerah sana, karena akses untuk mereka harus naik motor pindah ke stasiun, dari stasiun naik kereta lagi, dari kereta itu nanti naik Gojek lagi, itu biayanya cukup tinggi dan perjalanan itu sangat panjang. Nah, jadi dari mereka sendiri ternyata pekerja yang atau orang-orang yang beli itu ternyata pekerja-pekerja dari sana aja. Iya. Nah, jadi tergantung sih sebenarnya kalau misalkan masuk atau enggak masuknya tergantung ya. Kalau pekerjaannya memang daerah sana, mungkin gaya hidupnya juga nggak ngikutin Jakarta, ya masih masuk Itu gitu loh. penting, betul. Betul, oke. Itu masih masuk. Oke, budget masuk. Hitung-hitungan masuk, Rati. Saya boleh sedikit ya melunak. Karena hitung-hitungan masuk kata Mas Antoni ya. Iya. Tapi angka ini kan nggak menjamin kualitas. Betul. Pasti kalau ini sudah di ranah kalau jokesnya orang-orang developer ya. Apa tuh? Rumah 100 juta itu orang nggak boleh marah. Apapun yang terima tuh nggak boleh marah. Ya karena 100 juta. 100 juta mau apa yang dimarahin Iya. gitu. Kalau nggak mau ya udah pindah rumah lagi aja, cari yang lain gitu. Oke. Kalau rumah-rumah yang di angka 800, 1M, ini pembelinya paling cerewet. Karena Ya. dia ngerasa udah punya uang gitu. Padahal 800 sampai 1M produknya itu juga belum bagus. Nah, yang paling enak ya memang yang di atas 5M, 6M. Karena memang orang-orangnya udah gak cerewet gitu loh. Tapi kalau yang semakin paling bawah ini ya, ini udah gak boleh marah. Jadi mau dapat apapun ya harus terima. Mereka udah untung dapat rumah gitu. Tapi hujan nggak bocor? Kualitasnya loh. Kalau kualitasnya memang segitu, kita mau cari aluminium aja udah pasti yang murah punya gitu. Jadi kita rumah standar yang 800 sampai 1M aja jujur-jujur memang banyak, beberapa ada yang bocor juga, apalagi Udah yang kayak ratusan, gitu. udah sampai 800, mendekati 1M loh itu ya. Ya 1M juga sama lah. Kalau rumah kita bangun minim banget lah. Standarnya itu kita 3,5 juta per meter. Per meter. Per meter. Oh, Kita masih ya, asumsiin sekarang masih kalau segitu ya kurang lebih ya. 3,5 juta, Udah 4 minim juta. sekali. Itu minim banget lah sebenarnya. Ya. 3,5 sampai 4 juta. Ya. Rumah subsidi nggak boleh tuh di angka 3 juta. Dia pasti harus ngejar di bawah 3 juta itu. 2,7, 2,8. Harus main di situ. Iya, Karena iya, kita iya. terpatok sama angka 166 jutanya itu. Bayangin Ya. luas tanah itu mereka yang biasa dapetin itu 60, bangunan itu 30, 60 kali harga 1 juta aja. Mereka udah keluar Ya. berapa ya. sendiri gitu loh. Ini tipe berapa sih Mas yang 160-an juta ini? Luas tanah 60, bangunan 30. 30, 60, 30. Iya. Kalau 60 kali 1 Ya, juta aja iya, tanahnya di iya, Serang ya. Iya. Itu Iya, udah 60 600 juta. Nah berarti tinggal 100 juta nih. 100 juta kalau 3 juta dikalikan dengan 30, 90 juta. Udah 190 juta dong. Nggak mungkin. Jadi gimana satu-satunya cara? Cari tanah yang jauh lebih murah. Cari tanah dia buka jalan, aksesin bebasin jalan, cari yang di bawah 500 ribu. Nah itu dia. Tapi gini ya, Ratih waktu beli rumah ini yang nomor satu dipikirin apa? Nomor satu pasti budget ya. Budget masuk yang apa saya enggak punya gitu, kan. ya. Karena kebetulan saya ini juga Gen Z, mikirin apa-apa kan Gen Z udah punya harus rumah, keren dipikirin banget. gitu ya.
Kalau masuknya uang harus dipikirin. Jadi lebih utamain budget sih sebetulnya. Budget baru kualitas. Kualitas tentu, ya. Sama lokasi pasti lah ya, itu Iya, tadi 3 itu dekat ya. atau enggak sama tempat kerja gitu kan. Nah masalahnya usia-usia produktif yang tadi gajinya maksimal di 12 juta itu kan juga pingin lokasi strategis, tapi juga menuntut kualitas. Opsi-opsi lainnya apa mau sewa aja atau gimana Mas? Ya, sebenarnya sih ada beberapa macam ya. Kalau misalkan mau yang rusunami, rusunawa ya, itu sebenarnya juga masih bisa lah untuk lokasi yang jauh lebih bagus. Nggak perlu sampai 1 jaman di sana. Nah, tapi balik lagi kalau kita ngomongin rusunami, rusunawa ini, kita harus tinggal bareng-bareng sama orang lain. Iya. Karena kita pasti konsepnya itu ya satu apartemen, satu atap Satu gitu loh. atap. Jadi pasti ada lalu lalang yang berisik, ada yang ribut-ribut, itu pasti ada gitu. Belum harga kalau itu lokasinya di tengah kota juga harusnya lebih tinggi. Pasti lebih tinggi. Karena harga bangun per meter untuk bangun rusun itu jauh lebih mahal. Pasti ya mungkin Per nggak. meter untuk rusun pasti lebih mahal. Udah pasti lebih mahal, Vertikal. di atas 5 juta lebih. Nah ini udah secara compare dari harga aja, udah kalah gitu. Otomatis kalau mau rusunawa-rusunawi ini harus memang spend lebih budget lebih tinggi lagi. Saya sih sebenarnya ya namanya juga warga negara yang baik sih pengennya support program pemerintah ya semaksimal mungkin. Tapi ya warga negara yang kritis kan boleh juga ya bertanya gitu ya, supaya ini teman-teman yang lagi mencari rumah dan ingin mengambil manfaat, teman-teman Gen Z kan, Gen Z sekarang kan udah usia produktif semua gitu kan. Ya gak semua sih, masih ada juga yang sekolah gitu ya. Tapi yang usia produktif ini kan juga pengen dapat bangunan fisik yang juga berkualitas. Tapi ya gimana harganya murah? Gimana solusinya? Caranya gimana Mas? Sebenarnya solusinya adalah sewa sebenarnya. Karena susah mau dihitung-hitung tuh sangat susah. Iya. Karena orang ya gaji katakanlah join income aja itu 12 juta. Ya. Nah mereka itu harus masih ada keluarga baru kan. Kalau Nah, itu apalagi dia. kayak Gen Z ya Banyak umur pengeluaran 20-an. Iya. Itu Itu kan dia. fase-fase dimana kita pertama kalinya melakukan semuanya gitu. Iya. Kayak pertama kali kita liburan pakai duitnya kita sendiri. Iya. Pertama kali kita beli barang-barang yang self reward pakai duitnya sendiri, ya kan? Nah itu Gen Z banget. Bahaya ya kan, self banget reward itu, banget. self-reward. Pasti Itu jadi loh. lebih priority itu gitu Tapi kan. memang kita nggak bisa pungkiri itu juga lah. Karena namanya pertama kali itu pasti excited gitu loh. Kenapa umur 30 udah bisa lebih itu? Karena udah pernah nyobain semua di umur 20. Yes. Umur 20 ini memang waktunya benar-benar explore. Mereka pasti akan sangat berat untuk bisa melakukan itu. Belum lagi pertama kali untuk beli rumah. Pertama kali beli mobil. Nikah. Semua pertama gitu. Jadi apapun yang dikeluarkan itu pasti budgetnya besar untuk experience-nya. Iya. Itu kita udah gak bisa pungkirin lah gimana. Karena dulu kan gak ada sosial media ya. Orang-orang dulu Iya, mungkin iya. gak terlalu ngeliat. Kalau Iya. sekarang kita disosorin media, oh asik ada rumah makan baru nih. Iya. Ada maca baru nih. Ya kan, jadi Maca lagi, udah maca ya. Memang gak bisa gitu loh. Tapi boleh dong dikasih diferensiasi pros and cons-nya antara yang sewa dan beli. Setuju. Dengan budget-budget tadi yang kita bicarakan. Saya sendiri sebenarnya juga ada pelaku sebagai developer juga. Ya. Sangat menyarankan buat teman-teman yang memang kondisi ekonominya itu 12 juta, 15 juta. Itu menurutku masih di fase-fase mendingan sewa aja deh. Kalian sewa itu dapat kualitas hidup lebih bagus kok. Ini yang tinggal di urban atau suburban, bu kota tengah besar gitu, tengah kota besar atau yang di pinggir-pinggir nih? Atau sama? Di tengah. Di tengah Di ya. tengah kota. Ya. Kalian dapat tempat yang jauh lebih nyaman kok, tempat yang lebih bagus kok gitu. Karena gini, menariknya di Indonesia kenaikan harga propertinya itu kan dulu sempat besar sekali. Iya. Sempat yang naiknya itu gila-gilaan. Iya. Nah, tapi di zaman sekarang memang kenaikannya sudah tidak sesignifikan dulu. Nah, artinya kalau teman-teman itu berharap maksain beli rumah, satu rumah gitu. Udah dibeli, terus ternyata merasa kekecilan. Wah dulu Ya, ya, waktu ya. 12 juta aku tuh cuma mampu beli rumah yang harganya 400 juta, 500 juta. Ya. Tapi sebenarnya saya nggak nyaman untuk tinggal di sini, kekecilan. Iya. Ada anak, ada apa, sangat nggak nyaman.
ketika kita dapat income lebih banyak lagi, udah jadi 20-an, 25 kan hidup kita bertambah terus kan. Otomatis harapannya juga naik juga income-nya. Di situ baru kita mikir, aduh tau gitu kita beli rumah yang agak gedean lagi ya. Nah, posisi yang beli agak gedean lagi, teman-teman mau jual rumah yang tadi itu susah. Susah gitu. Kalau dulu orang masih enak. Mereka disuruh beli rumah, ketika beli mau dijual lagi gampang. Tapi sekarang mau dijual lagi itu susah kalau nggak ada diferensiasinya, tidak ada cash flow di dalamnya, tidak dijadikan kos-kosan, itu susah gitu. Nah, ujung-ujungnya gimana? Rumahnya kita udah terlanjur beli, kita nggak nyaman, kita mau beli lagi nggak mampu karena udah terlanjur dicicilin di sini. Oke, itu cons-nya, tapi pros-nya ada dong, positifnya. Positifnya ya pasti kita sudah jadi lebih mature lah. Kita jadi lebih mature, kita udah punya tanggung jawab, kita udah secara finansial menurutku bukan bagus sih finansialnya, tapi lebih ke mentalnya lah. Jadi dari keluarga, istri juga udah mungkin udah lebih nyaman karena udah ada tempat tinggalnya dulu sebelum dinikahin gitu. Terus dari anak juga nggak perlu pindah-pindah tuh sekolahnya. Hari ini mau di sekolah di daerah Tangerang ya Tangerang terus sampai besar Tangerang. Jadi teman-temannya juga nggak berubah-berubah gitu. Kalau kita karena sewa, nanti mungkin suatu saat sewanya nggak diperpanjang kita harus pindah. Kita cari tempat yang dipindah, keluarganya dibawa bareng-bareng. Istrinya harus cari tempat kerja yang baru, anaknya cari kuliahan yang baru. Nah ini kan repot gitu. Jadi ya pro and cons-nya seperti itu. Begitu tuh Ratih ya. Tapi ya memang balik lagi ya, kebutuhan orang juga beda-beda ya Mas. Betul. Kebutuhan orang beda-beda. Ada juga mungkin yang kerjanya di ibu kota tapi pengen mendapatkan subsidi tadi itu karena memang untuk investasi aja. Ya. Ya kan? Bisa juga kan? Nah itu yang sebenarnya salah. Banyak kejadian, ada satu nih developer pasti tahu, pasti pernah muncul di iklan, pasti pernah datang ke pamerannya. Di sana yang beli itu semua investor semua. Sampai akhirnya ekonominya tuh gak jalan di situ. Kosong soalnya gak ada perekonomian. Karena semua orang nganggapnya itu invest. Saya tahu gitu. sih. Oke, gitu ya. Iya. Jadi harus benar-benar selektif juga, jangan tergiur harga, jangan cuman karena murah, tapi lokasinya juga dan lihat siapa di situ. Betul. Yang punya, pemiliknya, yang beli siapa. Lingkungannya juga. Iya, karena nanti ya suatu saat mau dilepas susah. Betul. Atau bahkan malah mati daerah situ gitu ya Mas? Iya. Khawatirnya sih gitu ya. Iya. Bisa mati nantinya. Itu fenomena yang terjadi di sekitar Jabodetabek atau kota-kota besar atau di Jawa misalnya? Jabodetabek sih. Jabodetabek. Kalau di luar? Di luar sebenarnya belum banyak developer yang sebesar Jakarta lah. Semua developer besar ngumpulnya semua di Jakarta semua sih. Oke, semua masih berkumpul di Jakarta. Solusi yang paling praktis itu tadi sudah diberikan sama Mas Antoni gitu ya. Tapi ini bukan soal, ya wajar dong Mas. Saya pesimistis. Saya optimis. Ratih juga optimistis. Ya itu tadi yang rumah beli ya. Kalau yang sewa, oh ya belum nih. Pros and cons-nya kalau sewa. Kalau sewa sih prosnya pasti murah. Contohnya gini, kita ngomongin rumah-rumah yang ada di Jabodetabek. Kalau misalkan kita mau yang lumayan nyaman, itu pasti harus di angka 800 juta kan. 800 juta ke atas itu pun menurutku masih dapat rumah yang sangat kecil gitu. Rumah-rumah yang segini itu cicilannya kurang lebih sekitar 6 juta. 6 juta rata-rata ya? Ya, 6 juta per bulannya. 6 juta per bulan, oke. Kalau teman-teman mau cari rumah yang sewanya tuh 6 juta, kalau kali setahun kan 72 juta. Ya. Teman-teman itu bisa bagi 72 juta dibagi 72 juta dibagi 2%. Kurang lebih 336. Itu sudah dapat rumah dengan kualitas 3,6 M. Oh. Sama-sama bayar 6 juta. Sama-sama bayar 6 juta. Sama-sama bayar 6 juta. Yang satu beli rumah harga 800 juta, cicilannya 6 juta. Yang satu dapat sewa rumah harga 3,6 M. Ya. Pasti jauh lebih nyaman. Lebih nyaman. Sudah di dalam komplek. Gak gampang bocor. Ya gampang bocor ya. Keramiknya gak gampang. Apa tuh Mas yang suka naik-naik ya? Naik-naik gitu kan. Apalagi biasanya. Yang pasti lebih Pipingnya aman belum. Ya. Ya banyak isu. Banyak isu ya. Kalau boleh
kasih kemudahan untuk teman-teman terutama Gen Z lagi-lagi atau sebenarnya semua kelompok kalangan yang sedang punya keinginan untuk bisa membeli rumah dari Mas Antoni apa yang perlu dilakukan? Menurutku kalau untuk dari mendapatkan rumah, tingkatin income sih. Itu yang paling penting. Teman-teman kalau bisa di luar dari job desk hariannya bisa ambil freelance gitu. Yang bisa dikerjain. Syukur-syukur punya passive income. Betul. Iya, satu tingkatkan income. Betul. Kedua, kemudian kalau yang kedua teman-teman bisa langsung cek sih sebenarnya kalau misalkan pemerintah tuh lagi menggalakkan apa, kita manfaatkan momentumnya. Karena jarang-jarang pemerintah tuh kasih subsidi yang sebesar ini. PPN dapat, BPHTB dapat, PPH dapat. Nah, ini waktunya beli sebenarnya. Time to buy karena memang posisinya dapat kemudian yang seperti itu. iya. Tapi sekali lagi ya jangan tergiur sama harga tadi itu ya. Ya. Ada lagi? Ya lebih berhemat lah. Itu penting Berhemat banget ya. Jadi harus tahu kapan kita mau keluarin duit. Sebenarnya paling enak ya. Cara paling gampang itu adalah setiap kali dapat uang langsung dipisahkan rekeningnya yang memang dipakai untuk investasi, dipakai untuk membayar cicilan mungkin. Itu langsung dipisahin dulu. Jadi kita selalu berpikirnya rekening kita itu sedikit uangnya gitu. Kalau memang misalnya udah mau beli nih, skema pembayarannya apa yang harus diperhatikan? Skema pembayaran ditentukan dulu kira-kira teman-teman itu punya umur berapa. Karena kadang-kadang waktu umur pensiun ini kan juga teman-teman harus memperhatikan. Iya, jangan data sampai waktu tuh nanti pensiunnya. udah lewat gitu Iya, kan masih ada tanggungan. masih ada tanggungan, itu juga penting tuh benar-benar. dipertimbangkan. Gak kepikiran loh. Coba, ini berapa? Udah lunas atau masih cicilan sampai nanti Saya udah sih pensiun? cash ya. Rati ini orang kaya. Ah, iya, cash. Warisannya banyak. Lagi-lagi warisan. Oke, terus Mas ada lagi? Selain itu tadi ya pertimbangan skemanya betul. Skema Umur ya, jangka umur. Iya, jangkanya. Terus kalau teman-teman, menurutku ya selagi masih muda, usahain cicilannya tuh sekecil mungkin lah. Nah kalau bisa. Karena banyak cicilan-cicilan yang lain belum nyicil handphone. Iya. Waduh. 17 Karena sudah cicilan keluar yang lain nih. agak banyak gitu. Cicilan kartu kredit ya. Jadi cari cicilan yang ya serendah mungkin, sekecil mungkin. Kalau yang 3 juta rumah ya bank-bank. Ini bank-bank Himbara ya rata-rata ya? Iya rata-rata Bang Himbara. Ya itu juga biasanya lebih terjangkau ya. Nah tuh jadi harus diperhatikan tuh berbagai macam dinamika dan tantangannya harus benar-benar dipahami dulu ya, diketahui. Lagi Mas Antoni, tips terakhir pesan buat teman-teman teman Ratih yang lagi mau beli rumah. Untuk yang mau beli rumah ya, sebenarnya sih saya kurang menyarankan sih sebenarnya untuk teman-teman yang Gen Z ya. Karena menurutku Gen Z ini tuh sebenarnya pinter-pinter lah. Mereka punya knowledge itu jauh lebih pinter dari milenial dan atas-atasnya. Karena mereka dari awal, dari kecil itu udah disuguhin sama ilmu-ilmu gitu. Nah kalau misalkan mau beli rumah, kalau pengen banget nih, silahkan ambil yang KPR-nya mungkin jangka panjang ya. Biar cicilan itu kecil. Nah sisanya dipakai buat apa? Menurutku, aku justru berkebalikan sih. Ada orang yang bilangnya, nggak boleh coba ini, nggak boleh coba itu. Justru selagi masih muda harus explore lebih banyak sih. Tapi explore yang lebih bagus ya. Yang konsumtif tapi konsumtif yang membawa dampak gitu. Contohnya apa? Misalkan gini, jalan-jalan mulu. Nah kalau jalan-jalannya itu ke Bogor, terus nikmatin villa apa segala macam, itu nggak menambah sesuatu lah. Tapi kalau misalkan kalian kumpulin uangnya, terus kalian perginya langsung ke Cina, belajar ada knowledge yang dibawa pulang. Gimana, itu baru. Itu kalian investasi jadinya. Karena kalian punya perspektif yang lebih baru lagi. Jadi kalau misalkan mau hajar experience, hajar sebagus mungkin gitu. Gitu. Ini developer loh, tapi ini gak nyaranin beli rumah ya. Karena susah lah. Karena menurutku secara realistisnya memang lebih bagus kalau memang teman-teman sudah lebih stabil dulu. Baru teman-teman menikmati. Terutama untuk teman-teman yang berpenghasilan rendah tadi. Betul. Ya, yang
punya banyak opsi tapi Mas. Hmm. Opsinya adalah ya ikuti program yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemerintah. Itu gimana? Kalau mau ikut nggak masalah, tapi tarik yang panjang aja. Jadi Tarik yang panjang. teman-teman masih bisa dapat explore buat uangnya itu dipakai ke tempat-tempat yang lain. Misalkan dari 12 jutanya itu teman-teman pakai buat cicilannya 1,5 juta. Ya, Nah, ya, teman-teman ya. masih punya 10,5 jutanya nih. Ya. Nanti 5 juta mungkin buat kehidupan, 5,5 jutanya teman-teman pakai buat yaitu kalau mau healingnya yang berkualitas kalian. Ya. Kalau mau investasi atau mau belajar-belajar dulu bisa juga dicobain pakai uang itunya. Jadi ada uang buat room for growth-nya kita Iya, sebagai iya. manusia, sebagai pribadi itu bisa growth gitu. Iya, itu 12 juta ya. Tapi kalau yang 5,5 juta. Ya cari istri kali ya biar. Oh iya. Cari suami dulu biar minimal 10 juta sama Iya. UMR ya. Iya bener. Menikahlah loh, kok jadi salah. Oke, jadi ya tadi ya 10 juta minimal gitu biar lebih fleksibel. Biar lebih enak. Ya. Atau sewa. Kalau sewa bagaimana untuk teman-teman yang berpenghasilan rendah ini? Nah, sewa sebenarnya lebih menarik ya karena teman-teman pasti dapat tempatnya juga jauh lebih di tengah kota. Ya tapi kalau di angka 1,5 juta ya tetap jatuhnya dapatnya kos-kosan sih. Iya ya. Dapatnya Nggak kos-kosan. dapat ya sewa Iya. segitu ya. Tapi Yang gini sih, bicara yang layak ya. Menurutku sampai kapan sih sebenarnya kita harus sewa? Nah itu. Sebenarnya kalau kita tuh sudah banyak explore. Explore di usia 20 tahunan kita udah mulai explore kayak oh kita udah pernah kesini, kita dapat knowledge juga udah lebih matang, kita juga udah ikutin banyak pelatihan di Iya. secara workshop. Iya. Nah, itu baru teman-teman udah boleh mikir. Teman-teman udah pernah ini, experience ada ini. Income-nya teman-teman juga udah jadi jauh lebih meningkat, lebih stabil lagi. Misalkan udah 12 juta, teman-teman udah gak perlu pikirin apa-apa lagi. Pekerjaan juga lebih sedikit ya, dalam artian tuh harusnya orang pada kerja itu 12 jam, Iya, teman-teman jadi iya. cuman sekedar 8 jam atau cuman 7 jam aja Oke. udah selesai gitu. Nah terus Iya. teman-teman masih bisa nambahin workload-nya lagi lah untuk Iya. penambahan income yang lainnya. Nah itu mungkin udah boleh nih buat cobain masuk yang pembelian rumah. Jadi sebenarnya bukan long term ya untuk sewa ya. Ya, Ya kalau tadi 20-an tahun itu sewa, ya awal-awal umur 30 ya udah harus mulai mikir untuk mikir. Nah, karena jangan sampai tadi melewati batas usia produktif udah pensiun tapi masih ada tanggungan Iya cicilan betul, itu juga. rumah, repot gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan atau diprioritaskan gitu ya, fleksibilitas keuangan atau kemampuan finansialnya. Ya UMR 5,5 di Jakarta bisa aja juga memang kesulitan, tapi bukan tidak mungkin di daerah lain juga ada yang bisa lebih fleksibel gitu ya Mas ya. Betul. Walaupun UMP-nya misalnya provinsinya lebih kecil tapi harga rumahnya Sebenarnya juga lebih mirisnya adalah di daerah lain itu lebih susah lagi. lebih susah lagi. Lebih ya? susah lagi karena ada yang gajinya cuma 2 jutaan, Iya, iya. 2,5. UMR-nya loh 2,5 loh. UMR 2,5 itu kita kan sama-sama ya nonton di bioskop, sama-sama nonton bioskop. Harga tanah, harga rumahnya di sana Harga bangunannya sama, nggak beda jauh ya? gak beda Sama jauh. ya? Karena harga bangunan tadi sama. Malah harga materialnya Iya, lebih murah di material. Jakarta. Dari betul, Jakarta masuk betul. balikin lagi ke Balikin daerah-daerah. lagi. Iya. Mungkin lebih murah dari segi ongkos orangnya. Ongkos Tapi orang, itu gak iya. terlalu jauh. Tanah juga bisa lebih murah. Gak beda jauh. Gak beda Tanah jauh. sebenarnya gak beda jauh. Lain. Tapi Mas Antoni, support dong program 3 juta rumah pemerintah ini. Support. Ya support ya buat teman-teman yang bisa ya support lah. Ya. Tapi ya aslinya agak susah lagi. aslinya agak susah. Iya. Apalagi sekarang ya. Di waktu aku ketemu sama perbankan kayak gitu. Ada masalah baru ternyata. Apa? Jadi dari orang yang dulu itu baru banget ini ke pertemuan sama orang bank-bank. Kita kumpul diskusi antara developer dengan semua bank-bank kita dikumpulin. Ditanyain masalah terbesarnya sekarang tuh apa. Banyak orang-orang yang punya historical finansialnya tuh kurang bagus. Dulu di tahun 2024 ke belakang itu 10 orang yang mengajukan KPR, 7 tuh diterima. Sekarang yang diterima tuh 3 sampai 4.
semuanya kenapa? Kena pinjol. BI kena checkingnya judul. jelek ya. BI checkingnya jelek semua. Nah ini juga jadi apa ya? Pemerintah mau Ya. menggalakkan di situ, tapi Ya. masyarakatnya udah pernah kena tipu sama pinjolnya, kena tipu sama Iya. judulnya. Akhirnya kreditnya juga Kreditnya juga gak ngucur. Jadi susah, serba nggak salah ngucur. gitu. Udah ditambahin lagi 200 triliun. Iya, ya. 200 Mapamin gini triliun ya. itu lebih pusing lagi tuh pikirnya. Pusing. Itu susah Rati. Enggak Nggak Kang, realistis. enggak susah. Pemerintah tuh punya banyak program kok. Jadi tergantung kitanya aja pinter gak pinter buat ngikutin program-program pemerintah yang pemerintah kasih. Ya kan Kak? Ya, Kayak Jubir ya. kalau dibeli kan orang kaya. Tapi tetap support, Iya. support pemerintah. Optimistis. Iya. Warga negara yang baik mas. Iya dong. Berarti sih kurang baik dong. Menurut Kak Antoni aja deh gimana? Menurut Mas Antoni terakhir aja mas, closing statement dari Mas Antoni soal ini mas. MBR dan 3 juta rumah. MBR ini karena kuotanya itu kan dibagi dari Ya. pusat terus habis itu nanti dibagi per daerah gitu. Yes. Menurutku masih bisa di daerah Jakarta, tapi untuk di kota-kota lain ini yang sebenarnya agak berat. Karena pertimbangan mereka itu terlalu tipis lah. Mereka punya Ya. penghasilan, UMR sama dipotong dengan cicilan itu terlalu tipis. Kalau nanti sampai ada tiba-tiba sakit, tiba-tiba Ya, anaknya ada sekolah, ada Iya. apa. Ya walaupun memang ada bantuan-bantuan dari pemerintah juga ya, tapi kan kita nggak bisa Ya selamanya. subsidinya nggak tunggal di urusan rumah aja. Iya, jadi ada dari subsidinya sektor banyak lain. banget. Iya. Kalau tiba-tiba nggak dapat atau kebijakannya mungkin berubah, repot gitu loh. Jadi menurutku bisa hanya di daerah Jakarta sekitarnya yang memang UMR-nya masih tinggi. Udah Jakarta aja dan sekitarnya Ya Jabodetabek. Jabodetabek. Nah, Tapi mau kalau ke yang lain-lain susah. susah. Jawa yang lain mas. Nawar ya. Mungkin aku nggak tahu ya kalau di tempat yang lain itu apakah room bangunannya diperkecil lagi, tanahnya tuh dikecilin lagi. Jadi cuman Ya, tanah ya, cuman ya. sekitar 30-an atau 40-an. Oke. Bangunannya cuma jadi 15. Nah, ya bisa-bisa aja tapi kan Ya. ya tinggal orang terima nggak sih tinggal di rumah seperti itu gitu. Iya, Ya. iya. Baiklah Mas Antoni, biarkan kami berdua berkontemplasi. Dan juga teman-teman yang berpenghasilan tadi masih di bawah 12 juta. Mudah-mudahan dapat solusi. Karena ini juga ada tawaran dari pemerintah program subsidi bantuan yang seharusnya juga bisa bermanfaat ya. Buat saudara-saudara kita semuanya. Thank you Mas Thank you. Antoni. Terima kasih teman Rati, jadi stay in touch, terus tontonin episode-episode berikutnya di Ruang Rati dari Semen Merah Putih. Jangan lupa like, share, juga subscribe di tempat kita bebas beropini, berinovasi, dan berimajinasi. Sampai jumpa di Ruang Rati berikutnya. Bye-bye. Semen merah putih, semen kita semua, semen negeriku, semen bangsa.